saja kalimat yang ke-100 direspon. Waktu anak saya untuk kebangunan udah bolak-balik deh, saya bilang tadi sekarang kan mau tahu. Nah, sering ya, sering dia nggak mau tahu deh. Terus saya mau apa? Kan udah saya bilang, otak anak mungkin dia tidak bisa mempersepsikan hal itu seperti itu. Kadang-kala kalimat ibunya yang ke-100 baru dia respon. Nah, gitu. Jadi kalau kita nggak bisa melihat dari anak, nggak bisa memahami anak, kacau. Jadi disitulah bentuk keberhasilan kita dalam mendidik. Nah, oke. Kemudian saya pikir sudah menjawab. Ya, sudah menjawab. Pertanyaan yang kedua, anak bahagia itu sebatas apakah 5 tahun dia harus bahagia, 5 tahun harus menderita? Maksudnya limit konkretnya gitu. Konkretnya anak apa gitu? Iya, kalau secara bukan psikologinya anak harus bahagia ya, selama dia itu baru bahagia kayaknya ya bahagia aja gitu ya. Gimana? Ayah bunda sering nggak lihat orang melayangan ya? Melayangan tahu ya? Bukan layangan putus kan? Kadang-kadang itu juga mungkin sesuai dengan judulnya ya. Ketidakseimbangan atau limbo. Kalau kita main layangan, wah kayaknya anaknya juga kita ya. Kalau misalnya, oh iya lah nggak apa-apa ya udah. Longgarkan. Selalu beri maaf di dalam diri ayah bunda bahwasanya ini anak sedang dalam proses perkembangan. Ya, terkadang ada anak yang misalnya usia berapa baru menunjukkan kecerdasannya, kognitifnya mulai jalan. Ya, terkadang ada yang memang dari awal orang lain belum bisa baca, dia bisa baca. Terus ayah bundanya, wah ini anak saya nih, gitu. Ya oke, saya terima dulu deh. Wah ini bu, wah ini hebat ibu anak saya. Ya sekarang itu bisa baca, bukan sekolah lagi. Bangga ya. Oke, simpan dulu dah cerita itu. Oke. Kemudian nanti pada saat kita udah lupa nih kondisi ini tadi ya, itu kalau bisa baca ya. Bangga ya sebagai ibu misalnya. Wah berhasil gitu kan, dengan keberhasilan anak yang bisa baca, kayak berhasil ibunya. Udah oke. Pada saat nanti di pertengahan SMP atau SMA, dia nggak mau tahu yang namanya sekolah itu, nggak mau tahu yang namanya belajar itu. Baik, enak nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Dia udah coba sekali. Kemana dia tahu? Atau kemana teman-teman? Bisa nggak ngejarnya? Apalagi kita perempuan, usia masih udah nambah, ya kan? Nah itulah semua proses pada anak yang memang kadang-kadang sering banget nggak disadari. Ya, pada saat dibilang anak bahagia, berarti otaknya itu untuk kebahagiaan itu 0 sampai 8 itu memang anak-anak gimana ya? Ya kayak suka-suka ya iya, kadang-kadang semaunya ya iya, nah gitu. Jadi dalam arti kata banyaklah memberi maaf, pahami, lihat dulu diri dia. Oh minyaknya modelnya kalau dikerasin tambah keras, masuk lewat pintu yang halus, jangan langsung buka-buka meja. Ya kan? Dia jangan kata dia nurutin, malah emaknya kadang dimaki. Nah enak dimaki. Berasa gak sih bu? Ngelahirin kayak gimana? Tiba-tiba dimaki gitu. Halo, Mario, usianya masih segini, gimana ya? Istighfar kan? Nah, jadi bahagia itu biasanya selalulah berikan usia anak itu kira-kira ya. Berarti dari mulai usia perkembangan, misalnya mulai belajar jalan, mulai mengenal orang lain, ini ayah ibunya, ini temannya. Nah itu berikan hal-hal yang kira-kira bahagia itu pasti kita semua tahu deh, ya kan? Yang bentuk apa sih kebahagiaan itu? Gitu. Jangan menjadikan anak itu tertekan. Nah, gitu. Kalau dia sudah biasa dengan tekanan, maka tekan. Pernah lihat nggak bu kira-kira kalau sesuatu itu udah full banget, jadinya apa? Meledak muncrat, kondisinya jelek. Oke ya, berarti usia misalnya apa ya? 2 tahun sampai dia TK, ya udah pada saatnya memang harus ibadah, ya udah ibadah. Tapi bukan berarti harus dengan yang apa ya? Frontal dengan yang arogan itu sebagai ibu. Kadang-kadang kan harus nyampaikan, dia tungguin, mama ngapain duduk situ? Iya, nungguin abang sholat. Loh, nanti kan bisa sholat kalau misalnya mamanya enggak mau lihat
aja gitu sholatnya. Itu kalau ribut aja. Berarti kita kan berdiskusi tuh kan, komunikasi dia kan sama terjadi apa ya, komunikasi luar ya antara ibu dengan anak, ya kan? Nanti lihat lagi perilakunya. Nah kemudian jagain. Kalau Allah memberi hukuman 7 tahun itu memang udah layak ditegur kalau memang harus ditegur untuk sholat. Ya udah sekarang gini aja kita diskusi ya. Nah gitu. Jadi kalau kita sering mengungkapkan kadang-kadang diskusi ya. Kalau misalnya sekarang sholat anggap aja untuk mama atau untuk ayah, oke. Nanti kalau udah terbiasa sholat, biar ngerasa kalau sholat itu penting, nanti kita bisa disukseskan, rezeki ditambah, kita diberi sehat. Ungkapkan hal-hal yang berbentuk syariat. Jadi waktu anak itu melakukan bahagia enggak? Saya pikir bahagia, karena kalimat ibunya aja udah diawali dengan ya bahagia dia tuh. Iya ya. Nah, jadi enak mendengarnya. Tapi kalau beberapa program, kalau dia lakukan ngaji malah, ya kan? Gimana? Sudah terjawab? Umi rumah? Nah, jadi bahagia itu adalah usia-usia sekarang ini. Sampai dia nanti misalnya masuk SD, kadang-kadang SD itu ada yang kira-kira, wah ini antara sekolah dengan enggak, lagi dari sesuatu yang memang membangkitkan motivasi untuk dia bisa mengikuti tugas-tugas di sekolahnya. Nah, seperti itu. Jadi selalu diawali dengan hal-hal yang bahagia di awal. Jadi ketika dia melakukan itu kita melihatnya memang dari hatinya gitu melakukan sesuatu. Bukan karena terpaksa. Bukan karena terpaksa. Nah, kadang-kadang anak juga merasa ada ini dia sama orang tuanya. Ada rasa orang takut baru nanti pulang dosa, nah gitu. Ada rasa itu pasti ada dari anak. Nah, gitu. Tapi jangan membuat sampai anak membenci orang tuanya. Kenapa di awal itu merasa sesuatu gitu kan? Ya marah-marah kayak gimana? Terlebih. Oke? Sudah terjawab punya uang? Iya. Terus tadi yang pertama tadi drama, yang kedua kebahagiaan, yang ketiga tentang apa yang mamanya merasa bersalah karena yang pertama itu terlalu push sehingga ada maksudnya oke, dia akademiknya pinter, cuma kita nggak tahu di segi yang lainnya. Cuman yang kedua mamanya biarkan berkembang secara itunya, cuman di akademiknya kok biasa aja gitu. Cuman kalau dari sekolah sih semua anak pinter sesuai dengan potensinya masing-masing, nggak ada anak yang bodoh maksudnya ya. Terus kalau buat tentang kebahagiaan, kayaknya kebahagiaan tuh nggak dicari deh, diciptakan yang kasih. Nggak ada misalnya kita ke Bali biar bahagia sampai di Bali nanti kan juga kan. Kayaknya kalau kita bisa menciptakan kebahagiaan itu nggak bisa dengan kita ciptakan kebahagiaan kecil di rumah gitu ya. Terus yang ketiga ini kan pertanyaan terakhir dan juga akan mengakhiri sesi kita pada hari ini ya, sudah jam 11 kurang 10 menit. Jadi waktu banyak tinggal 10 menit gitu ya. Tentang anak yang mudah berprestasi kemudian akibat di apa ya? Dipaksa, diawasi dengan sesuatu, mungkin dengan apa enggak ya? Enggak ya? Cuma ada marah-marah dikit pastinya gitu ya. Pada anak, kalau anak kita 3 berarti versinya 3. Ada satu yang dengan belajar, ada satu yang lewat bermain dia dalam proses belajar. Nah, saya ingatkan lagi pada saat saya memberikan sesi tadi yang saya beri contoh seorang abang adik, memang dia 2 bersaudara, laki-laki berdua. Satu dokter spesialis, satu lagi sarjana hukum. Nah, ternyata yang banyak membuat hal-hal dia bisa berpikir secara logika adalah masalah relasi sosial. Tapi berprestasi, misalnya prestasinya itu biasa-biasa aja, dengan nilai yang sedang-sedang aja. Kemudian IP-nya pun masih di pertengahan. Nah, justru abangnya yang kedokteran ini karena nilainya bagus sehingga mengambil spesialis, berharap juga hasilnya bagus. Terkadang kita kalau diawali dengan digenjot belajar yang kayak gimana, pasti suatu hari nanti akan menemukan masa sulit. Nah, ibarat gini deh, kasih contoh supaya lebih singkat. HP ini kalau dipaksa gimana? Apa ya terjadi? Manusia juga gitu, walaupun dalam orang itu kan
punya keterbatasan. Kalau nggak punya keterbatasan berarti apa gunanya Allah? Lah manusia itu bisa sempurna, ya kan? Nah, tapi justru kita melihat sisinya apa yang positif dari sinari. Bagikan dari situ. Kalau relasi sosial penting nggak? Banget. Kapan rasanya? Nanti kok sudah dewasa. Dia dengan mudah masuk ke majelis-majelis ilmu. Kenapa? Senang bergaul, senang bermasyarakat, senang berorganisasi. Yang satu merasa dari kecil kok cerdas, juara umum, bisa menyelesaikan dokter spesialis. Makanya yang saya bilang tadi egonya menuju ke langit ketujuh. Siapa yang bisa mengubah itu? Ya. Terus kembali lagi ke diri kita secara personal, seorang ibu atau orang tuanya. Saya nggak jelasin gimana, saya beri contoh supaya apa? Ketika contoh yang saya berikan ayah bunda langsung berimajinasi. Seorang Habib, kan genjot tuh karena dia sendiri juga otaknya brilliant. Ya, anaknya juga dia nggak mau ngelihat bapaknya belajar terus anak kan ngelihat modalnya siapa? Melakukan hal yang sama. Pada saat Pak Habibie ditinggal sama Ibu Ayu, apa yang saya lihat? Menangis. Mana anak saya? Mulailah dalam kesendiriannya berpuitis sehingga viral. Kalau kata-kata Ibu Habibie itu, waduh, baper banget deh ngebacanya. Ya, seperti itu. Mencari sosok anaknya. Hari tuanya Ibu Ayu nggak ada, pembantu. Kangen sama anak di Amerika, nggak bisa. Anak udah disetel sama kami. Mau pulang sama ini, suka-suka. Cabut. Boleh kan tegas? Emang boleh tuh pakai, oh ini udah nggak apa-apa, kalau ini penting dia melihat orang tua. No, boleh tidak mengedepankan itu. Ya. Terus sebagai orang tua, andai waktu bisa diputar kembali. Itu puitisnya Ibu Habibie dan bla-bla-bla yang lain menyesali keberhasilan anaknya. Kenapa? Hari tuanya sampai dia sakit dan menuju ke alam sana membantu. Enak. Hari itu kan kita tidak berpikir, wah nanti hari tua saya siapa ya yang menemani saya. Nggak berpikir. Bangganya. Berarti ya egonya kita ya orang tua. Bangga tuh apa? Wih senang banget. Berarti hebat anaknya. Bisa kesana ya, wah hebat. Wah dia ini punya hebat. Bangga. Kita, wah tersanjung, terbuai ke langit. Nah, habis itu dari langit, kita jatuh. Baru, nggak bisa lagi. Nggak bisa udah kayak kotor dari sana. Ya, nah itu dia. Semoga terjawab. Ya, salahkah saya gitu? Oke. Ya, yang ingin beliau tanyakan, salahkah saya saat saya yang pertama saya dorong oke akademisnya, tapi kita nggak tahu masalah tentang sosoknya segala macam ya, 5 aspek perkembangannya cuma yang oke akademis yang pertama. Cuman Adiba ini kalau dibintang sih 5 aspek perkembangannya tercapai maksimal. Oke aja dia bersosialisasi, gitu bisa menyapa duluan, maksudnya kalau juga ya. Maksudnya mamanya, salahkah saya saat yang pertama saya push? Iya, akademi saya. Kedua tak saya push gitu, tapi kayaknya akademinya biasa aja mungkin. Salah nggak dia? Salahnya di mana mamanya gitu? Ya, harusnya bundanya bisa memahami gitu. Pada saat kita nanti semua akan kembali kepada Allah, akan yang dimulai. Banyak memang dibilang Allah di situ. Kalau kamu menuntut ilmu, maka derajatmu aku tinggikan sederajat dari orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Betul. Oke. Tapi ketika anak yang memang hubungan sosialnya dengan orang lain, kemana? Tidaknya kita kembali ke hablum minanas. Ya. Orang tuanya dapat manfaat gak dari anaknya? Hubungannya bagus dengan manusia. Dapat? Ya dapat dong, pasti. Ya kan? Nah jadi berarti mana? Akankah ada
juara itu akan sesuatu membawa orang tuanya ke surga. Akankah anak yang tadinya ini kurang berprestasi akan membawa membawa ibunya ke neraka? Tidak. Silahkan berasumsi sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di dalam Al-Quran. Kembalikan ke sana. Oh ya, berarti ini dia di sini, berarti adiknya di sini. Tapi dua-dua adalah baik. Jadi pada saat dia menemukan sesuatu yang perlu dia gapai, mohon maafkan dia, itulah keterbatasan dia. Dia nggak mau itu, tapi semua pada level. Betul? Anak kalau udah juara, mau dia apa-apain dia juga tetap juara. Kemana aja dia kan tetap juara. Kalau anak gak juara, mau dibenjak saudara dia juga tetap posisinya kayak gitu. So, hukuman, benci atau menyingkirkan, ada kan? Kenapa muncul beban psikologis atau penyakit psikologis? Mau, udah dewasa mau kita rubah, dia udah masuk gangguan jiwa, kita nangis. Flashback lagi ke belakang, oke, flashback lagi ke belakang. Sesuatu yang sudah mengalami gangguan jiwa adalah punya rentang waktu yang sangat panjang. Dan itu dua, kalau sembuh, kalau enggak, dia begitu sama. Terjawab? Iya. Oke ya, semoga bisa terjawab pertanyaan ketiga. Jadi kalau ada pertanyaan yang selanjutnya boleh di-share dulu. Kalau mau japri silakan. Kalau untuk kita japri sekarang udah nggak ada waktu lagi karena sudah jam 11 kurang 5 menit. Karena waktu kita dari jam 11 sampai jam 11. Tadi ini dok tentang masa bahagia anak gitu ya. Ya. Mungkin dokter nanti saya minta diperjelaskan lebih detail lagi. Jadi misalnya usia dia harus merasa bahagia yang bagaimana gitu nanti. Terus pemenuhan kognitifnya itu dia harusnya di usia yang berapa aja gitu dokter. Jangan maksudnya gini. Dalam artian memang memori anak itu kan kita sampaikan apapun pasti akan masuk karena memang mereka itu memorinya masih kosong. Nah, cuman jangan sampai pun kita kayak terlalu ngebet gitu harus bisa ini, harus bisa itu gitu. Jadi kapan gitu yang baiklah misalnya anak harus bisa seperti ini, harus bisa seperti ini dan apa memori bahagianya itu lebih detail lagi misalnya usia berapa dia harus bahagia apa itu mohon dijelaskan lebih detail lagi. Yang kedua tentang kebahagiaan ya. Kayaknya orang tua harus bahagia juga, saya sih nggak sih. Mama harus bahagia juga, nggak harus anak dong ya kan. Kalau mamanya nggak bahagia, anaknya kayaknya nggak bahagia juga. Kayaknya sih nggak tahu deh tentang psikologinya. Oke, yang kedua tentang kebahagiaan, yang pertama tentang drama, yang ketiga ayo semangat. Yang ketiga ada yang mau nanya? Apa kalau ini kan sesama kita aja, sengaja kita nggak undang orang luar. Buktinya orang dalam aja nggak pada datang semua. Ada yang ketiga? Atau kita tutup dulu yang ketiga? Nggak usah malu-malu, biasa aja. Ini kalau bahasa tuh kayak male-male kakuduri gitu ya. Ada? Oke, silakan mamanya. Jadi dokter saya mau bertanya kan. Jadi Diba ini kan anak kedua. Jadi anak pertama saya tuh yang macam dokter bilang saya push, ya kan? Yeah. Jadi dia berprestasi menurut saya dulu kan. Jadi kalau si Diba nih lebih saya apa? Kayak dokter bilang jangan terlalu dipaksa, ya kan? Tapi hasilnya dia bisanya cuman berbicara gitu kan. Prestasinya tuh apa? Beda sama kakaknya. Jadi saya dilema dokter. Yang dokter bilang maksudnya yang terlalu dipush. Kalau dari saya tangkap nanti jadinya apa? Efeknya nggak bagus ya. Tapi dari sekolah bagus ya, peringkat gitu kan. Kalau si Diba kepalanya kurang gitu kan. Jadinya saya dilema dokter. Merasa bersalah. Baik, saya akan menjawab satu persatu. Mungkin tadi dari namanya Yazid ya. Ya. Anak yang suka drama itu biasanya kalau kenapa itu dia tidak diajak untuk berbicara masalah haknya atau misalnya kita menguatkan bagaimana seharusnya dia. Contoh, pada saat mainan dia direbut sama yang lain, ya kan?
biasanya apa yang kita buat senjata untuk menenangkannya? Coba saya balik tanya. Kasih aja. Kasih aja dia tenang. Oh iya. Kebanyakan kita mengganti ya. Oh ini, mau kasih yang lain. Itu kan punya dia, coba lari. Ambil yang ini. Yang misalnya abangnya yang iseng tadi, kita nggak perlu teriak abang. Nanti dia juga gitu. Mama, teriak. Kenapa? Yang dulu teriak siapa? Ya kan gitu. Lupa ya kita memang di belakang ya. Sukanya jalan ke depan terus ya. Nah, bukan nggak boleh. Misalnya kan, ngapain sih ke belakang harus jalannya ya kayak mana? Pada saat mau kenapa-kenapa, ya udah istighfar. Oh iya, soalnya si abang kalau lari mainan adiknya pasti saya teriak. Jadi dia terbiasa dengan suara teriakan. Nah, ambil si abang, temukan ke adiknya. Abang ambil mainan adik, kembaliin. Yuk, kembaliin. Nah, upayakan kalau kita berbahasa ke anak, yuk gitu. Jadi kalau yuk itu kayaknya apa? Welcome, bersahabat, persaudaraan, akrab gitu ya. Yuk, kembaliin yuk. Atau pinjam, mama pinjam dong mainannya. Nah, kembaliin ke si adik. Upayakan itu hak dia, memang punya dia. Nah, jadi besok waktu dia beranjak ke depan, mungkin remaja, mungkin dia dewasa, sering nggak kejadian anak remaja dibully, ngebales nggak? Nah, 50-50, ada yang balas, ada yang enggak. Kebanyakan yang nggak balas efeknya apa? Minder. Sekarang saya sedang menangani anak yang sering dibully. Pada akhirnya dia sekarang remaja SMP kelas 2 mau menuju kelas 3 sudah mulai kacau. Saya juga menemukan anak yang sering dibully. Itu ada salah satu klien saya sampai dia berprinsip gini, "Ma, belikan saya mobil sport agar teman-teman saya bisa melihat saya, wah inilah aku. Kamu punya gak mobil sport? Aku punya Ferrari, emaknya tuh PS." Nah benar, ayahnya pengusaha. Pengusaha-pengusahanya bisa nggak kita beli Ferrari itu? Ya bisa. Kadang-kadang pengusaha yang kayak gimana, ya kan? Yang maaf kata mungkin yang negatif, ya dengan mudah, ya kan? Nah itu Ferrari kelas siapa? Mungkin Raffi Ahmad wajar. Memang dia layak sultan. Ya dengan mudah aja kan itu tinggal petik. Nah itu. Jadi anak kenapa sering berdrama? Dia sering merasa kecewa. Nah, pada saat dia kecewa itu udah kita tenangkan yang kayak gimana. Tapi tidak mengembalikan itu, misalnya itu contoh mainan tadi. Itu kan hak dia. Kembalikan itu dulu punya dia. Kemudian nanti kita baru diskusi. Kan boleh ya kalau abang tadi pinjam. Nah gitu. Nah, upayakan di dalam keluarga itu pinjam dong, beri tangan kita di bawah. Siapa yang kayak gini? Yang maknya dulu dong. Role model kan? Kita kan model. Ya kan? Pinjam. Saya sampai dengan hari ini, anak-anak saya yang suka bawa lari HP saya, mama pinjam. Gini terus tangan saya. Gini terus. Ih, mama di SMP. Ih, mama di ngapain kayak gitu? Mama gini. Karena mama setelah kamu pinjam. Saya bisa lari gini. Bisa, kenapa enggak? Orang hati saya kok nggak mau. Ini SMP. Tapi saya melakukan itu supaya dia besok ngebalas itu ke saya. Dia lagi saya megang HP, nggak pernah dia narik. Nggak pernah, nggak berani. Ma, pinjam. Nah, gitu. Nggak ada yang tarik gini sembarangan. Nah, itu hal-hal kecil. Silahkan flashback lagi ke belakang. Nah, kadang-kadang gini, kita nih hidup dengan kebiasaan. Maka matinya nanti itu juga kebiasaan. Kayak mana matinya kita? Kayak gitu kebiasaan berarti seperti itu. Anak kalau dibiasakan dia dengan drama seperti itu, kalau lihat sekarang usia berapa? Dulu siapa? Di mana? Kenapa? Sama siapa? Nah, itu harus di flashback.
mau nggak mau. Nah, kita sebagai anak kadang-kadang sering menyalahkan. Misalnya gini, wah susah nih mertua nih, suka ikut campur urusan rumah tangga, ya, ngedumel. Lupa, imam kita siapa? Dia kan harus bakti sama emaknya. Ya kita kalau misalnya nggak mau bakti anak, paling nggak jangan buat neraka dong. Yang menciptakan neraka walaupun kecil, ya kan? Oh gitu sih ngedumel sama mertua. Pahami dulu, karena orang yang namanya lansia 50 ke atas semua perilakunya cepat berubah. Yang khawatir berlebihan. Mungkin sama anaknya dulu enggak, ya kan? Tiba di cucu, jangan situ jatuh, ya Allah. Jadinya anaknya dari sini ke situ aja udah lompat. Padahal dia anak laki, yang seharusnya kita perlakukan dia sebagai laki dong, ya kan? Kamu tuh nanti bakal melindungi misalnya siapa? Anakmu, istrimu. Ya nggak bisa, lemah. Nah itu. Kemudian udah nangis. Kenapa dia drama? Kenapa? Oh ya, nanti mau lain ya. Mungkin nah gitu. Jadi dia tetap menciptakan suasana agar hal-hal yang memang dia inginkan bisa dia gapai. Nah gitu. Untuk Yazid, memang saya sering melihat perilakunya. Mohon maaf tidak mendiskreditkan ya, dalam hal ini saya tidak pernah mendiskreditkan. Anak itu mau gimana tetap saya hargai. Nah, Yazid itu suka teriak, Brenda, ya Allah Brenda, dia itu lari begitu. Jadi seolah-olah itu kan kayaknya gimana gitu. Padahal yang temannya tadi yang dia persoalkan itu tidak apa-apa. Ya udah ngajar ke sana main. Nah, tapi Yazidnya dengan penuh cerita, melapor ke bunda seolah, waduh dia tuh bakal gimana gitu. Nah, gitu. Jadi perilaku itu tidak kita menyalahkan mertua atau orang tua kita sendiri. Kita ini kan mau berbakti. Menurut kita, kadang-kadang kebanyakan bakti kita waktu naik haji, mak kita bisa biaya ini haji itu ada bakti. Satu huruf aja bakti ditulis sama Allah. Pahami aja, yaudah mak, sama kok emang udah cocok kayak gitu. Biasanya ada hal-hal yang memang drastis berubah. Itu bukan mau beliau, tapi bawaan di dalam diri kadang-kadang dia tersadar. Tugas kita, kalaupun tidak mau berangkatkan haji, sekecil apapun tolong paham. Itulah ibu mertua yang udah berumur 10 atau lansia. Kemudian orang tua kita. Nah sekarang tugas kita bagaimana berusaha untuk mengubah perilaku anak tadi yang seolah-olah segala sesuatunya harus digedekan, didramatisir sehingga merupakan sebuah cerita yang dahsyat gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Pelan. Disitulah ujian kita, disitulah kita memang harus dituntut sebagai role model untuk belajar dan belajar. Saya, ayah ibu, walau udah sekarang usia saya udah 50. Pada saat malam anak-anak udah tidur, kalau nggak buku, HP. HP bukan cuma nonton, tapi baca. Ada ringkasan-ringkasan itu yang memang menjadi notit atau catatan penting. Ini Mama bisa mengambil rapor di wali kelasnya masing-masing. Dan selanjutnya kita kasih kepada